Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur dapat beribadah kembali kepada Tuhan melalui ibadah online. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersama keluarga dengan kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita di dalam ibadah minggu ini adalah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita dan dari Allah Bapa menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing yang mendasari ibadah hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 17 sampai 18. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan,
Mari kita menyanyikan pujian sambutan dari Napiri Rohani 152, bait 1 sampai 2, Iman Kemenangan. Tentara Kristus bangkitlah, berperang Tuhan dengan segenap kekuatan, lawanlah musuhmu. Lakukanlah perjuangan sebelum malam tiba. Iman itu kemenangan, kalahkan dunia. Iman kemenangan, iman kemenangan, mulia kemenangannya mengalahkan dunia. Panjinya berkibar terus, yaitu kasih-Nya. Firman Allah pedang kita, tetaplah melangkah dengan sorak kemenangan masuk peperangan. Iman menaklukkan maut, itu perisaiku. Iman kemenangan, iman kemenangan, mulia kemenangannya mengalahkan dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita semua yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri dengan menyanyikan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Terlebih daripada semuanya itu, Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kejadian pasal 22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Namun saya tidak akan membacakan semua bagian ini, saya hanya akan membaca ayat yang pertama sampai yang ketiga, lalu kemudian saya sambung ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu berfirmanlah, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara dan merenungkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang kita renungkan pada minggu ini adalah iman yang diuji. Minggu-minggu ini kita orang tua yang masih memiliki anak sekolah, tentunya kita menerima raport hasil dari belajar anak kita yang telah dilaluinya selama 1 semester. Satu hal yang tidak bisa dilewati sebelum anak-anak menerima hasil raport adalah bahwa anak-anak harus menghadapi yang namanya ujian. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apa sih sebenarnya tujuan dari ujian anak-anak sekolah? Kita punya jawaban yang pasti berbeda-beda. Tetapi pada intinya tujuan dari ujian anak sekolah adalah untuk kenaikan kelas atau untuk kelulusan. Rupanya Bapak Ibu Saudara, demikian pula dengan hidup yang kita jalani. Dalam hidup ini seringkali Tuhan memberikan ujian kepada kita. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon salah satu jemaat kita. Dia meminta tolong kepada saya supaya dipanggilkan tukang urut. Karena rupanya beliau terjatuh dan tangan sebelahnya engselnya lepas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, intinya ketika kita masih hidup di dalam dunia, seringkali Tuhan memperhadapkan kepada kita suatu ujian. Nah, satu hal yang luar biasa,
tujuan Tuhan memberikan ujian bukan untuk menyakiti kita, tetapi tujuan Tuhan memberikan ujian adalah supaya kita boleh naik ke dalam tingkatan hidup yang lebih tinggi. Seperti anak-anak yang tadi menjalani ujian, kemudian menerima hasil rapot, mereka tahu ketika mereka naik kelas atau mereka lulus, berarti mereka naik tingkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini, kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang harus menghadapi ujian yang bukan hanya berat, tetapi juga tidak sesuai dengan akal sehat daripada manusia, yaitu Abraham. Ada dua hal yang kita akan pelajari. Yang pertama yaitu apa ujian yang Tuhan izinkan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Allah sendirilah yang memberikan Ishak kepada Abraham sebagai anak perjanjian. Bahkan untuk mendapatkan Ishak, Abraham harus menunggu selama 25 tahun. Namun, setelah Ishak diberikan oleh Allah di usia Abraham yang pada waktu itu sudah 100 tahun, Allah meminta agar Abraham mengorbankan Ishak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam ayat yang kedua ditunjukkan bagaimana Abraham harus mengorbankan Ishak. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membandingkan dengan Imamat pasal yang pertama, di sana ditunjukkan caranya memberikan korban bakaran kepada Allah, yaitu korban itu harus disembelih lalu dibakar di atas mezbah. Jadi jelas ini bukan ujian yang mudah bagi Abraham, melainkan ujian yang berat sekali. Mengapa Bapak Ibu? Karena Ishak harus mati di tangan Abraham sendiri dengan cara dibunuh dan disembelih. Dan Abraham sendirilah yang harus menyembelih Ishak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menguji, Allah seringkali menuntut sesuatu yang paling kita kasihi. Kenapa Bapak Ibu? Karena Ia adalah Allah yang cemburu. Ia tidak mau ada sesuatu atau seseorang yang akan kita kasihi atau yang kita kasihi lebih dan melebihi Dia. Pertanyaan saya Bapak Ibu, siapa yang paling saudara kasih dalam hidup saudara saat ini? Kalau Allah memintanya dari saudara, maukah saudara memberikannya? Tentu tidak mudah, bukan? Itulah ujian yang Tuhan izinkan kepada Abraham. Tetapi di dalam hal yang kedua yang sangat menarik adalah bagaimana sikap Abraham di dalam menghadapi ujian tersebut. Ayat yang ketiga dikatakan Abraham bangun. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu Abraham bisa tidur dengan nyenyak, sekalipun Tuhan sedang menguji dia untuk mengorbankan Ishak, anak satu-satunya yang tunggal, bahkan yang dikasihinya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Abraham bangun, setelah itu dia pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan untuk mengorbankan Ishak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bahwa bagian ini sungguh menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita. Bagaimana sikap Abraham di dalam menghadapi ujian yang diizinkan oleh Tuhan.
Ketika Abraham diminta untuk memberikan anak satu-satunya, mengorbankan Ishak, di dalam pengorbanan itu bahkan Abraham harus dengan tangannya sendiri menyembelih Ishak. Namun Abraham taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam ayat yang ke-8 tadi di sana dikatakan, maka ia mengulurkan tangannya dan mengambil sebuah pisau untuk menyembelih Ishak. Namun di dalam ayat selanjutnya kita juga membaca bahwa firman Tuhan mengatakan, malaikat Tuhan berkata kepada Abraham, jangan engkau bunuh anak ini. Karena sekarang aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh taat dan engkau tidak segan-segan untuk memberi anak satu-satunya yang aku minta untuk engkau korbankan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar bagaimana Abraham mau taat di dalam ujian yang Tuhan izinkan. Dan di dalam ketaatannya itu, Abraham mau memberikan yang terbaik, bahkan yang paling baik yang diberikan oleh Allah di dalam hidupnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu saat ini apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara, menjadi ujian bagi hidup saudara. Mungkin sakit penyakit, mungkin juga masalah ekonomi, bisa juga masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Ingatlah Bapak Ibu, ketika kita mau memiliki sikap seperti Abraham, kita mau taat di dalam ujian yang Tuhan izinkan, sekalipun itu sulit, sekalipun itu berat, percayalah bahwa Tuhan menyediakan solusi, Tuhan menyediakan jalan keluar atas ujian yang Tuhan izinkan kepada kita. Firman Tuhan melanjutkan bahwa ketika Abraham betul-betul mau mengorbankan Ishak, Tuhan berkata, Tuhan menyediakan seekor domba sebagai pengganti korban bakaran yang seharusnya adalah Ishak yang dikorbankan. Sungguh luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kepada setiap kita, di dalam kesulitan, di dalam ujian apapun yang Tuhan izinkan, kita belajar untuk taat. Karena di dalam ketaatan kita, maka hasilnya Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan taat di dalam apa yang Tuhan minta untuk kita berikan, persembahkan dari apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Biarlah yang terbaik yang kita berikan untuk Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Sekalipun kita tidak beribadah di gereja, namun kita tetap bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Karenanya, mari kita dengan kerelaan hati kita memberikan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan terlebih dahulu di rumah atau via transfer ke rekening Gereja Kristus Ciampea, Bank BCA dengan nomor rekening 0953989864. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian dari PKJ 242 bait 1 sampai 2, seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk,
lembut dan penyayang, dan aku mengasihi dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Senyum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan di tengah-tengah kondisi kami yang sulit yang kami hadapi di dalam kehidupan ini, bahkan yang juga dialami dan dihadapi oleh seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Kami boleh tetap menjalani kehidupan kami dengan sehat karena kami yakin dan percaya itu semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan yang menyertai dan menopang kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk Ibu Lis Mawar, mama dari anak kami, saudara kami Mika Renaldi dan juga Marcel, yang saat ini harus terbaring dan dirawat di rumah sakit Hermina oleh karena ada gangguan pada jantungnya dan paru-parunya terendam. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk hamba-Mu ini supaya dapat ditangani dengan baik oleh tim dokter dan tim medis yang merawatnya, sehingga dapat diberikan pengobatan yang tepat, sehingga hamba-Mu Ibu Lis Mawar boleh kembali dan pulang ke rumah dalam kondisi yang sehat seperti sedia kala. Berkati juga kedua anaknya yang mendampingi Mika maupun Marcel. Jagailah mereka ya Tuhan, dan berikanlah kekuatan dan kesehatan, karena kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Yakub yang boleh menjalani kembali operasi matanya yang kedua pada bagian yang sebelah lagi. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah operasinya juga boleh berjalan dengan baik, karena kami percaya tangan kuasa Tuhan senantiasa menyertai anak-anak-Mu, orang-orang percaya yang mau sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati dokter yang akan menjalankan operasinya, supaya operasinya berjalan dengan baik, dan Pak Yakub pulang kembali ke rumah juga dengan mata yang sehat dan dapat melihat kembali seperti sedia kala dengan baik. Berkati untuk Ibu Foni yang terus setia mendampingi hamba-Mu Pak Yakub, baik di dalam proses operasi maupun di dalam pengobatan, ataupun pada saat-saat hamba-Mu Pak Yakub harus kontrol ke dokter. Jagailah mereka ya Tuhan, lindungilah mereka dengan kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum dapat tertangani dengan baik ini. Kami juga tidak lupa ya Tuhan berdoa untuk keluarga hamba-Mu yang sedang berduka, saudara kami Oscar dan juga Gito, oleh karena mamanya sudah dipanggil oleh Tuhan pada hari Kamis yang lalu. Tuhan, Engkau sudah menolong, Tuhan Engkau sudah campur tangan di dalam ibadah tutup peti, ibadah pemakaman yang sudah dilaksanakan. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, kami berdoa untuk Oscar dan Gito, supaya mereka boleh disadarkan oleh Tuhan melalui peristiwa kematian, bahwa yang hidup akan mengalami hal yang sama, supaya mereka di dalam menjalani hidup, mereka boleh setia kepada Tuhan.
Kami juga berdoa untuk jemaat yang lain di dalam pergumulan mereka masing-masing, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, yang bahkan mungkin itu menjadi ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup mereka. Ajar kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan dan menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Bangsa dan negara ini kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pemerintahan kami di dalam menangani pandemi COVID-19. Tuhan campur tangan sehingga dapat segera ditemukan vaksin yang bisa mengobati orang-orang yang terpapar oleh virus corona ini Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami sempurnakan doa ini di dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan menyanyikan pujian pengutusan dari Napiri Rohani 199 bait 1 sampai 3, percaya dan taat. Bersama Tuhanku dalam terang cahaya firman-Mu. Bila aku taat, pasti Tuhan dekat pada yang percaya dan taat. Percayalah dan taat padamu, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Tiada lagi beban, tiada lagi duka, semuanya diganti Tuhan. Tiada lagi susah, tiada lagi ribet, jika ku percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Takkan terpahami kasih-Nya yang murni, hingga Ia serahkan semua. Kemurahan Tuhan serta sukacita bagi yang percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini dengan tetap setia melakukan firman Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin.